Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tak bosan menyampaikan peringatan bahwa pihaknya akan menindak tegas terhadap segala praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ditekankan pula bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintahan yang dipimpinnya. Selain itu, Presiden juga bertekad menegakkan supremasi hukum tanpa kompromi dan pandang bulu, termasuk jika itu dilakukan oleh orang di lingkarannya sekalipun. Presiden Prabowo Subianto tak jemu menggaungkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran pemerintahannya soal praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Siapapun yang coba-coba berani melanggarnya, negara tidak akan tinggal diam menegakkan hukum tanpa kompromi dan pandang bulu. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak. Selain mengingatkan, Prabowo juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas pemerintahannya. Nurani kepala negara terusik oleh masih maraknya praktik pencurian uang rakyat. Karena itu, koruptor pantas diberantas. Semua demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan bangsa. Semua demi kepentingan rakyat. Kekayaan kita sungguh besar. Saya sangat yakin dalam beberapa tahun ini kita akan bangkit sebagai negara yang hebat. Itu keyakinan saya. Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat. Dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu. Prabowo membuktikan pernyataan tegasnya itu bukanlah omon-omon. Contoh paling kentara tentu saat pihak berwajib meringkus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau akrab disapa Noel. Padahal ketika itu Noel baru 2 bulan menjabat. Noel menjadi salah satu dari 11 orang yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka perkara pemerasan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditengarai menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari pemerasan K3. Noel bahkan sempat meminta amnesti atau pengampunan ke Prabowo. Namun alih-alih dikabulkan, Prabowo justru mengambil langkah tegas memecatnya. Masa perpanjangan Noel oleh KPK kini dilakukan perpanjangan kedua selama 30 hari atau sampai 18 November 2025 mendatang. Contoh lain yakni penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung. Nadiem disangka melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan. Kerugian negara ditaksir mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem memang tidak menjabat menteri di era Prabowo, tetapi di era sebelumnya. Meski sama-sama pernah duduk di kabinet Presiden Joko Widodo, namun Prabowo tetap mempersilahkan Kejaksaan Agung melanjutkan proses hukum terhadap Nadiem. Dukungan Prabowo terhadap pemberantasan korupsi turut menebalkan kepercayaan diri Kejaksaan Agung kala menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di tata kelola minyak dalam kurun 2018 hingga 2023. Riza Khalid diduga melakukan intervensi agar terminal bahan bakar minyak miliknya di Cilegon, Banten masuk dalam rencana kerjasama penyewaan dengan Pertamina. Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2025. Namun sejak penetapan itu, ia tak pernah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Diketahui selama ini pun Riza Khalid beberapa kali dikaitkan dengan kasus-kasus hukum
Tapi sebanyak itu pula, raja minyak tersebut seperti tak tersentuh. Kejaksaan Agung pun lantas memasukkan namanya sebagai daftar pencarian orang per 19 Agustus 2025. Sementara 5 bulan sebelumnya, Muhammad Keri Adrianto Riza yang tak lain merupakan anak Riza Khalid sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus serupa. Status Keri kini telah menjadi terdakwa. Ia didakwa memperkaya diri sendiri senilai 3,07 triliun rupiah pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Pak Prabowo tidak main-main untuk kemudian pada jabatannya untuk mengusut beberapa kasus. Salah satunya adalah Riza Khalid yang dari 2 periode sebelumnya itu tidak hampir untouchable kan, hampir tidak tersentuh. Nah, yang pada pemerintahan Pak Prabowo itu dengan kemauan politik yang sangat kuat, akhirnya bisa ditetapkan tersangka, walaupun catatannya memang sampai hari ini yang bersangkutan belum bisa dihadirkan atau belum bisa dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan dengan kita. Kehadiran Pak Prabowo itu bagi saya adalah satu bentuk komitmen juga ya, perwujudan bahwa Panglima dalam pemberantasan korupsi itu hadir. Ya. Karena kalau di lapangan Mbak Maria memang sesungguhnya tidak mudah juga untuk meyakinkan para penyidik. Para penyidik kan juga manusia biasa. Berhadapan dengan kekuatan yang besar, invisible hands tadi, yang maka ini dibutuh ada suntikan moral ya dari pimpinan tertinggi tadi pemberantasan korupsi. Persoalannya adalah sebenarnya politik hukum tindak pidana korupsi kita ini akan kemana nantinya? Apakah memang hanya menyasar kepada katakanlah aset recovery-nya, dalam hal ini adalah kita katakan penyitaan dan perampasan aset, atau juga akan memperkuat pada hukuman badannya? Menyesuaikan perkembangan zaman, Prabowo pun mengajak kaum muda agar berperan serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Di era kekinian, pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu pengawasan publik. Jangan ragu-ragu melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Begitu seriusnya persoalan korupsi di negeri ini, sampai-sampai Presiden mengibaratkan layaknya kanker stadium 4. Presiden pun menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh.